Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan aplikasi laporan keuangan berbasis Microsoft Access dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pembuatan tabel dan query. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, tabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam format baris dan kolom. Dalam pembuatan aplikasi laporan keuangan kami ini, kami menggunakan 5 tabel. Yang pertama ada tabel kode akun, tabel kwitansi, tabel transaksi, tabel user, dan tabel tipe akun. Nah, di sini saya akan memperlihatkan satu contoh desain dari tabel kami, yaitu desain dari kode akun. Nah, untuk membuat tabel kode akun kami membutuhkan 5 atribut atau 5 kolom. Nama kolomnya ada nomor akun, nama akun, tipe akun, saldo debit, dan kredit. Untuk tipe data dari atribut ini berbeda-beda. Untuk nomor akun, nama akun, dan tipe akun kami menggunakan tipe data short text atau teks singkat. Untuk atribut saldo debit dan kredit kami menggunakan tipe data mata uang atau currency. Nah, untuk bidang di sini kita membuat 255 sama nomor akun, nama akun, dan tipe akun. Ada 255 bidang. Baik, setelah kita membuat ini, kita menyimpan data tersebut sehingga data ini dapat tersimpan dan dapat diakses nantinya. Setelah itu kita tutup. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai query. Query ini adalah instruksi atau perintah untuk mengambil data tertentu dari satu atau beberapa tabel. Query juga berfungsi untuk menghubungkan data dari satu ke data yang lainnya. Nah, query yang kami buat untuk aplikasi laporan keuangan kami ini ada kertas kerja 1, kertas kerja 2, query aktiva lancar, aktiva tetap, beban hutang, laba rugi bersih, query modal, query pendapatan, dan query jurnal umum. Nah, di sini saya akan mencontohkan desain dari query kertas kerja 1. Nah, untuk menambahkan tabel-tabel ini ke dalam query, pertama kita mengklik bagian buat ini, selanjutnya kita pencet query desainnya. Nah, nanti akan muncul seperti tampilan berikut, tapi sebelumnya ini masih kosong ya teman-teman. Untuk menambahkan ini kita cukup mengklik 2 kali pada tabel yang sudah kita buat tadi. Di sini untuk kertas kerja 1 kita membutuhkan 3 tabel, yaitu ada tipe akun, kode akun, dan transaksi. Nah, di query ini kita akan melakukan rasionalisasi atau menghubungkan kedua tabel ini. Yang pertama kita akan menghubungkan tabel tipe akun dengan kode akun. Untuk menghubungkannya kita harus menentukan primary key dan foreign key pada kedua tabel ini. Untuk primary key pada tabel tipe akun ini yaitu ada nomor akun. Nah, ini akan kita hubungkan dengan foreign key yang ada pada tabel kode akun, yaitu ada tipe akun. Dan selanjutnya untuk menghubungkan kode akun dan transaksi ini, kita juga menghubungkan primary key dan foreign key pada setiap tabel. Nah, di tabel ini primary key-nya ada nomor akun, nanti kita hubungkan dengan foreign key yang ada di transaksi ini, yaitu nama akun. Karena supaya ketika kita mencari atau memasukkan nomor akun pada transaksi, maka nama akunnya akan langsung muncul nantinya. Oke, langkah selanjutnya kita mengklik atribut yang ada pada setiap tabel ini supaya akan muncul di tampilan nantinya. Kita klik 2 kali, dia akan muncul di sini. Selanjutnya, setelah kita mengklik semuanya, kita centang perlihatkan ini. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai pembuatan tabel dan query. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara pembuatan aplikasi dari kelompok kami, yang dimana sebelumnya teman saya telah menjelaskan bagaimana cara pembuatan tabel maupun query.
Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait pembuatan from maupun report, yang dimana di sini ada 4 from yang kami buat. Yang pertama ada from input transaksi, from login, from utama, dan splash screen. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara pembuatan from input transaksi. Nah, cara pembuatan from input transaksi sendiri yaitu yang pertama kita mengklik tabel kwitansi yang telah dibuat oleh rekan saya. Selanjutnya kita klik buat maupun create. Setelah itu kita mengklik from ataupun formulir. Maka hasil yang bisa kita lihat seperti hal yang di layar, ini merupakan from dari kwitansi ataupun from input transaksinya. Kita hanya perlu menambahkan tombol, baik itu tombol menambahkan ataupun add, delete, save maupun hal lain sebagainya. Yang dimana di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara pembuatan tombol add atau cetak rekaman. Dengan mengklik tombol, lalu kita arahkan di mana kita ingin meletak tombol tersebut, lalu kita memilih operasi rekaman, lalu cetak rekaman. Selanjutnya kita klik berikutnya. Setelah itu timbul hal seperti yang ada di layar. Kita bisa memilih untuk tanda perintah tersebut bisa menggunakan gambar maupun teks gitu. Nah, di sini saya ingin menggunakan teks, yang dimana teks tersebut bisa kita rubah. Di sini saya ingin membuat dengan teks add, lalu kita klik selesai, maka timbul sebuah tombol add. Ini bisa kita atur sedemikian rupa yang ingin kita buat agar lebih menarik tampilannya. Seperti yang telah kami buat di from input transaksi sendiri, itu sudah ada berbagai tombol, yang mana ada tombol delete, save, add, halaman sebelumnya, dan halaman berikutnya. Yang dimana cara pembuatan tombol tersebut itu sama saja seperti pembuatan tombol add yang tadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait pembuatan report, yang dimana di sini kami telah membuat report laporan jurnal umum, laporan buku besar, kertas kerja, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan laporan jurnal umumnya, yang dimana kita bisa mengklik query jurnal umum yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Setelah itu kita klik create ataupun buat, lalu kita bisa mengklik laporan. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini kita bisa mengedit untuk menyelaraskan bagaimana transaksi tersebut sesuai gitu yang kita inginkan, yang dimana berurutan nomor kwitansinya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti yang telah kami buat. Nah, bahwasanya di sini report ataupun laporan jurnal umum kami telah sesuai dengan nomor kwitansi yang telah berurutan, yang dimana untuk nomor kwitansi 1 itu adalah transaksi setoran modal tambahan dari Dr. Martin, yang dimana untuk debitnya sendiri ada kas, dan di kreditnya sendiri ada modal sebesar 500 juta, dan begitupun seterusnya hingga di akhirnya tertera bahwasanya keseluruhan dari laporan jurnal umum ini sebanyak 2.295.090.000, dan laporan tersebut menunjukkan bahwasanya hasilnya adalah balance, sama antara debit dan kreditnya. Mungkin sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait aplikasi yang sudah berhasil kami buat. Berikut adalah aplikasinya yang kami beri nama Foreman App. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah kami buat berbasis dengan aplikasi Access. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi ini.
Nah, ketika pertama kali kita masuk ke dalam aplikasi Foreman App, maka kita ditunjukkan dengan tampilan splash screen atau tampilan lambang dari aplikasi kami. Nah, ketika lambang dari aplikasi tersebut sudah selesai, maka kita ditampilkan form login. Nah, di sini sudah tertera form login yang wajib kita isi sebelum memasuki aplikasi ini. Nah, di sini harus ada username dan juga password yang wajib kita isi. Di mana username dan password ini sebelumnya harus ada kita buat di dalam database-nya. Nah, apabila username dan juga password tersebut tidak ada di dalam database aksesnya, maka kita tidak bisa masuk atau tidak bisa login ke dalam aplikasi ini. Nah, kita contohkan login menggunakan username dan juga password yang salah. Misal kita di sini ketik Andi, kemudian kita ketik password yang salah, yaitu misalnya 12345. Kemudian kita sign, maka di sini ditunjukkan dengan periksa user dan password login gagal. Ini artinya apa? Ini artinya username dan juga password yang kita ketik di sini salah atau tidak ada di dalam database-nya. Oke, kita coba ketik dengan username dan juga password yang benar. Di sini password yang benarnya adalah 2345. Kita sign. Nah, ketika password dan juga ID atau username yang kita isi itu benar, maka akan muncul tampilan sebagai berikut, yaitu welcome, login berhasil. Nah, ketika tampilan ini sudah muncul, maka tinggal kita klik OK saja. Nah, kita langsung ditunjukkan ke dalam tampilan dari aplikasi ini. Di sini tertera tulisan aplikasi pembukuan, kemudian ditunjukkan adanya input transaksi, laporan jurnal umum, laporan buku besar, laporan kertas kerja, kemudian laporan laba rugi, dan juga laporan neracanya. Nah, ketika kita ingin masuk, adanya data-data di dalam, misal data-data di dalam laporan jurnal umum, ada sini ada akun kas, modal, obat-obatan, kemudian laporan buku besar, ada setoran modal tambahan, dan lain sebagainya. Kita harus mengisi atau menginput transaksi terlebih dahulu. Nah, menginput transaksi ini kita harus sesuai dengan kwitansi yang sudah ada, dan itu tidak boleh sembarangan. Oke, baik, untuk berikutnya terkait cara menginput transaksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana materi yang saya akan paparkan yaitu bagaimana sih cara menginput transaksi pada aplikasi pembukuan. Baik, untuk menginput transaksi pembukuan pada aplikasi ini, kita klik Add untuk membuka halaman baru. Nah, pada nomor kwitansi ini kita masukin nomor kwitansi yang belum ada pada laporan ini, yaitu 22. Terus tanggalnya kita buat hari ini. Terus untuk uraian transaksi ini adalah kita contohkan sebagai pembayaran listrik, air, dan internet. Nah, untuk nama akun pembayaran listrik, air, dan internet itu adalah beban listrik, air, dan internet, yaitu di debit sebesar 500.000. Terus sisi kredit yaitu kas sebesar 500.000. Setelah itu kita save untuk menyimpan transaksi ini. Nah, setelah kita simpan, transaksi ini akan dapat kita lihat pada laporan jurnal umum. Nah, pada transaksi yang ke-51 dan 50 itu udah ada masuk tentang beban listrik, air, dan internet sebesar 500.000. Di laporan buku besar pada sisi kas itu telah dicatat pembayaran listrik, air, dan internet
sebesar 500.000. Dan kertas kerja telah dicatat sebagai beban listrik dan totalnya yaitu 17 juta rupiah. Oke, di laporan laba rugi juga ada beban listriknya sebesar 17 juta. Terus pada bagian neraca seperti ini tampilannya. Baik, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Sek